Kita semua pastinya punya teman dan punya juga sahabat. Nah, kali ini saya datang bersama dua orang teman saya akan membahas hal ini. Dan bagaimana dia? Mari tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, halo. Selamat datang kembali di channel saya, Niceness Channel. Nah, terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Dan pada video kali ini, saya bersama dengan dua orang teman saya. Kami akan berbincang-bincang tentang apa sih, bagaimana itu kami memandang yang namanya pertemanan dan persahabatan, teman dan sahabat. Nah, namun sebelum itu, seruput kopi dulu. Satu untuk semua. Asik. Nah, namun sebelum itu teman-teman, mestinya dulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya ini. Ya, mungkin boleh dibilang pembicara saya ya di tempat ini. Nah, dan silahkan dimulai dari Wandi, dari yang sebelah kanan saya ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Wan Dirman. Asal saya dari Aceh, tapi saya asli Nias, yaitu yang mana bapak dan ibu saya asli dari Nias. Tetapi saya lahir di Aceh dan besar di Aceh. Dan alhamdulillah sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Manado. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan untuk teman yang satu lagi. Baik, perkenalkan nama saya Victor Setiawan Gea. Saya asal dari Nias, besar di Nias juga. Sekarang saya sekolah di Sulawesi Utara di Universitas Negeri Manado ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, jadi intinya kami ini satu kampus ya teman-teman, tapi di berbagai jurusan berbeda. Tapi satu fakultas mungkin ya, fakultas betul. teknik. Nah, Atas teknik. oke teman-teman. Jadi langsung saja kita ke topiknya teman-teman. Topiknya tadi yaitu teman dan sahabat. Jadi pertanyaan pertamanya itu dulu, kira-kira apa itu kira-kira teman dan apa itu sahabat dalam pemikiran teman-teman yang dua orang ini. Mungkin silahkan dimulai dari teman Wandi dulu terlebih dahulu. Baik, mungkin pendapat saya mengenai temannya itu ya segala sesuatu ya manusia yang ada di sekitar kita yang sudah saling mengenal satu sama lain, dan ya ketika kita butuh dia ada, dan begitu juga sebaliknya. Ya begitulah pendapat saya mengenai teman. Nah, kalau sahabat mungkin Kalau sahabat sih sama juga, tapi lebihnya yaitu sahabat itu yang bahkan ketika kita tanpa meminta bantuannya dia langsung peka begitu, langsung tahu bahwa kita butuh bantuan. Dan tanpa harus kan kalau teman itu kayak ada batasannya begitu ya, mungkin dia atas kesanggupannya. Tapi kalau kita membahas sahabat, bahkan yang tidak bisa dia lakukan akan diusahakannya seminimal mungkin. Oke, begitu. siap. Oke. Next ke teman yang lagi yang satu, Victor. Bagaimana sih pandangannya tentang ini teman dengan sahabat? Oke teman-teman, topik teman, kalau menurut saya sih teman itu teman memang kalau kita dari kecil dulu memang teman kita memang banyak, dari TK dari sampai kuliah inilah banyak temannya kan. Kalau teman memang seperti yang dibilang tadi teman kita Wandi, teman memang ada batasnya sih, dan perbedaan dengan sahabat juga ada. Dan teman itu memang kita dari SD dulu lah, kita kan dari punya teman kita memang banyak. Teman kita ada teman kita yang seperti dari SD kita berteman dengannya, kita bermain bersama, dan teman kita juga memang apa ya, Berguling-guling berguling-guling dari Sabang sampai Merauke ya gitu.
Dan menurut saya sih teman memang sekedar teman sih, kalau memang dibilang teman, memang banyak teman gitu. Setiap jumpa dengan manusia, sesama manusia, memang kita bilang udah teman begitu. Begitulah menurut saya kalau tentang teman ya teman-teman, gitu ya. Berarti kalau teman itu berarti berarti kita kenal dan mungkin pernah bersama, itu teman. Iya, Dalam itu kalau pandangannya kita udah Victor, kenal ya. satu sama lain, itu kita bisa mengatakan itu teman kita. Oke, lanjut dengan sahabat. Oh, Kira-kira kalau- bagaimana sih sahabat ini dalam pandangannya Victor? Kalau tentang sahabat sih memang nggak jauh beda sih, dari awalnya dari berkenalan dulu baru teman, terus dari pertemanan dulu dari yang tadi kita bisa mengeliminasi dari teman-teman kita semua itu mana yang cocok jadi sahabat kita. Jadi perbedaan dari teman-teman untuk menuju sahabat itu, setiap ada keluhan kita atau ada kesedihan kita, berarti itu seperti yang dibilang teman kita Wandi tadi, dia peka begitu. Jadi kita bisa mengatakan sahabat itu selalu peka pada diri kita sendiri, dan sahabat itu juga bisa kita bilang dari teman yang 1000 bisa jadi satu jadi sahabat di situ. Cuman satu orang yang kita bisa dapat dari 1000 pertemanan itu, cuman satu orang yang bisa peka Dari boleh dari dikatakan sebagai sahabat. dia ya. dijadikan sahabat lah gitu. Ya. Jadi kalau sahabat sih memang kita harus saling mengerti dengan satu sama lain. Kalau teman kita sendiri memang ada batasnya begitu, cuman batasnya begitu nggak terlalu peka begitu dah. Oke, ya. Begitu Boleh, ya boleh. teman-teman. Oke. Nah, mungkin sudah ada ya bagaimana dari teman-teman yang gue ini tadi memperspektifkan bagaimana itu teman dan sahabat. Nah, menarik sekali tadi teman Victor yang telah membahas bahwasanya perbedaan teman dan sahabat. Nah, ini saya kembalikan kepada Wandi ini. Kira-kira dari pandangan Wandi. Jadi ada nggak perbedaan daripada teman dan sahabat itu, ataupun memang dari pandangannya Wandi ini dua hal yang memang setara, sama, dan teman itu boleh dikatakan sahabat, sahabat pun juga sebaliknya boleh dikatakan teman, ataupun bagaimana, mungkin silakan. Kalau menurut kita ya memang di situ memang ada perbedaan yang mana kawan sama sahabat. Kalau sahabat ini bisa kita bilang sudah kita anggap sebagai ya saudara kita sendiri. Ya, begitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya dia akan selalu ada. Jadi begini ya Pak, teman itu adalah ada ketika kita senang, tapi bisa jadi dia tidak ada ketika kita susah. Tapi sebaliknya sahabat adalah dia akan selalu ada ketika kita baik atau dalam keadaan buruk sekalipun. Ya, berarti ya kalau yang saya dapat bahwasanya teman itu dari pandangan Wandi memang ada, tapi belum tentu ada di saat suka maupun duka. Sedangkan sahabat itu selalu ada untuk kita, baik suka maupun duka. Itu ya teman-teman perbedaan dah kalau dari sudut pandangnya teman kita Wandi. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk teman Victor ini. Kira-kira kalau Victor sendiri pernah punya sahabat nggak? Kalau saya sih memang punya sahabat, Okay. dari SD juga, ada di SMP juga, ada di SMK juga, dan ada juga di kuliah ini. Kalau di pribadi saya, setiap sekolah itu misalnya SD ada satu sahabat, dan begitu juga di Yang SMP. selalu bersama-sama. Soalnya kalau dari SD di Ah. situ kan, mulai dari tamat SD kan kita mau berpencar begitu. Dari masuk SMP berpencar, atau ada ya teman kita yang sahabat kita tadi masuk ke SMP lain, begitu. Jadi dalam hidup saya, sahabat saya itu berbeda-beda. Dari SD juga ada yang saya temuin lah, dari SD dan SMP juga ada yang saya temuin, SMK juga ada yang saya temuin. Begitu juga di kuliah ini, di Universitas Negeri Manado ada juga.
Oke, berarti pernah punya sahabat SD, namun di SMP beda lagi, beda SMK lagi, beda betul. lagi, kuliah Iya. ini beda lagi. Betul. Namun, nah kira-kira pertanyaannya sekarang, apakah dari SD itu kemarin sampai sekarang itu apakah masih tetap disebut sahabat? Ataupun memang dari sahabat itu karena mungkin sudah tidak ada komunikasi atau interaksi, jadi tidak lagi sahabat, melainkan teman. Kalau dibilang sahabat lagi sih, memang pas tamat, misalnya tamat saya dari SD, dari saya tamat SD, terus bisa berbincang pas SMP kelas 1, setiap per minggu lah bisa jumpa begitu. Terus karena udah lama juga kayak asing begitu. Nah, Soalnya kan kita nggak sering lagi peka-peka begitu sama teman. Loh, bagaimana Fik, udah makan, udah ada rokok nggak? Bilang itu nggak ada toh. Jadi kadang di depan mata saya sekarang kalau udah begitu udah asing lagi begitu. Begitu juga dengan dia toh. Kita nggak tahu bagaimana di pandangannya, atau dibilang saya ini sahabat lagi atau enggak. Soalnya kalau di pribadi saya, karena udah jauh begitu, udah pisah, jadi kurang asing lagi, jadi nggak asik lagi begitu. Jadi katakanlah komunikasinya kurang baik lagi begitu. Kan kayak dari SMP dulu ya. begini, membawa di kantin begitu. Ah, Sekarang nggak lagi begitu kalau udah berpisah. Jadi saya juga sih nggak melepas dari kehidupan saya kenangan begitu. Terus saya nggak lepas juga dia itu jadi teman, tetap jadi teman dia begitu. Oke, siap. Selanjutnya mungkin pertanyaannya yang sama saya berikan kepada Wandi. Mungkin bagaimana penuh Wandi mungkin pernah tidak memiliki seorang sahabat, dan kira-kira sahabat itu masih ada nggak sampai sekarang ini? Ya pernah lah. Kalau sama dengan Victor, yang mana memang ada sahabat yang ketika kita SD, lalu ketika kita pindah masuk SMP, ya berhubungan beda sekolah, berhubungan waktu itu saya sekolah di luar daerah, jadi ditambah lagi kan masih masa-masa SMP yang mana waktu itu kita masih belum diizinkan untuk memegang HP, jadi bisa dibilang di situ kayak vakum begitu, kayak komunikasinya baik ya. Tapi ketika saya pulang kampung ya membaik lagi. Kadang-kadang pun mereka langsung datang kayak nanya kabar gimana begitu. Ya. Ya memang bisa dibilang sih ada sahabat saya 2 orang, makanya kami bilang sih 3 serangkai. Ya, yang satu masih sama dengan saya, masih menjalankan perkuliahan sama masuk semester 4. Yang satu lagi sudah masuk angkatan. Tapi ya sama-sama dengan Kurang perjalanan Victor ya, iya, kurangnya relasi. kayak Mungkin asing gitu dang. di berhubungan dengan kesibukan masing-masing. Betul. Tapi bisa saya bilang di sini untuk posisi saya saat ini bukan sibuk sih, tapi sok sibuk. Sok sibuk. Sok sibuk. Sebenarnya ada waktu kita untuk, tapi ya karena begini, ketika kita ada waktu lalu dia bisa jadi waktunya lagi sibuk. Jadi kayak situlah ada benturan, tapi ketika dia ada waktu tapi kita sibuk, situlah. Jadi disitulah salah satu yang membuat interaksi dan komunikasi kita bukan dibilang kurang baik sih, kurang jalan. Ya begitu sih. Kalau tapi untuk masa-masa SMA, kalau teman banyak, tapi kalau sahabat sih, kalau saya ada, tapi kembali jujur saja, kalau saya orangnya bagaimana ya, Agak sombong. bukan sih sombong. Bukan sombong, saya orangnya bagaimana ya, kalau ya free ketika seseorang itu mengenal saya. Tapi sebaliknya ketika orang yang baru saya jumpai, bahkan saya tidak akan mau ngomong duluan sebelum dia ngomong. Asik cuek ya, asik. Tapi ketika dia sudah berbicara sama saya, maka akan saya keluarkan semua aura-aura saya. Oke, sampai nilai-nilai negatifnya pun bolos. Naik anjir. Oke. Tadi kan udah sentil sedikit nih Iya. mengenai pertemanan masalah teknologi. Nah,
sekarang itu kan masalah kita ini dapat teman bukan lagi harus berkomunikasi secara Dan langsung, bukan hal biasa bukan lagi harus berbicara kemudian bermain secara langsung. Ini tentang konsep pertemanan ya. Nah, kalau sekarang kan dengan memainkan Facebook saja kita boleh dapat teman banyak. Betul. Main Instagram, kalau dulu itu masih BBM, Facebook. Nah, kalau sekarang ada Instagram, Twitter, dan Asik, lain-lain. betul. Nah, pertanyaannya, mungkin teman-teman ini pasti sudah pernah merasa lah ya dapat Iya, teman di betul. sosmed dengan dapat juga teman Udah, yang memang langsung di realita begitu. Nah, kira-kira lebih senang dapat teman yang bagaimana? Dapat teman di online ataupun dapat teman yang memang di di lingkungan sendiri? Dan kira-kira apa sih perbedaannya dapat teman yang memang di online ini? Apakah ada keunikannya gitu? Sesuai pengalamannya. Mungkin dimulai dari Victor. Dari saya udah lah ya. Kalau saya sih, kalau perbedaannya ke mana yang lebih asik, kalau sama saya tergantung sih. Bisa saya bilang sekarang dua-duanya, dari online juga dan di sekitarnya juga. Kenapa saya bilang begitu? Kalau di online kan sekarang pas saya main HP itu dimulai dari kelas 3 SMP sampai sekarang lah begitu. Jadi pada masa itu pas kenal di online, terus di situ juga udah ada WA ya, udah ada WA, di situ udah ada WA. Jadi pas udah kenalan di Facebook, terus tukar nomor WhatsApp begitu, terus ber-VC hari demi hari, terus bercerita, terus orangnya asik begitu. Jadi begitu juga dengan yang di sekitar saya begitu, kayaknya sama halnya dengan yang ada di online begitu. Bisa VC ngomong di VC begitu, kenal bagaimana ini, main yuk, ayo begitu. Terus begitu juga di sekitarnya tuh, kita mau bicara begini, ayo main bola cok begitu. Jadi istilahnya kalau di kehidupan saya memang pertemanan untuk yang lebih bagus online sama di sekitarnya sama-sama bagus begitu kalau di pribadi saya gitu. Oke, siap. Next ke Wandi. Kalau saya sih untuk pertemanan melalui sosial media kayak gak ada. Soalnya saya ya palingnya cuma sekedar scroll. Asik. Tapi kalau TikTok ya, bagi saya sih lebih bagus berteman ya realita langsung Di sekitar. ya, Betul. Ya, begitu. Soalnya kan kalau di sekitar ini lebih interaksinya lebih baik. Soalnya saya orangnya ya tadi sangat kalem begitu. Asik. Begitu makanya ya begitu noh. Bahkan kadang-kadang orang nanya kamu sudah punya pacar, padahal memang betul saya tidak punya pacar. Asik, ada peluang teman-teman. Bagaimana saya teman-teman punya pacar? Aduh, ya itu interaksi kalau di sosial media sangat kurang sekali teman. Makanya saya lebih suka ya, berteman atau bersahabat langsung di berjumpa sekitar langsung realitas ya, betul. begitu. Oke. Sekarang next nih. Ini kan sekarang banyak bahwasannya kita itu memiliki teman dan ada kadangkala orang berharap punya teman dan temannya itu mampu memberikan sesuatu untuk dia, mungkin itu memberikan bantuan, intinya ada harapannya ataupun seorang sahabat lah. Jadi ada orang memiliki sahabat itu ya untuk nanti bisa membantunya dikala dia susah mungkin. Nah dari pandangan persepsi itu kadangkala juga seseorang itu terhianati sendiri oleh harapannya karena temannya memang tidak berjalan sesuai ekspektasinya begitu ya. Jadi kira-kira dari teman-teman ini kalau seandainya ada nih teman yang membuat kita kecewa ini, apakah ataupun sahabat yang memang membuat kita kecewa, ini titik beratkanlah di sahabat ini kan tadi. Ketika sahabat ini membuat kita kecewa, bagaimana kira-kira perasaan teman-teman dan untuk menanganinya itu, menyelesaikannya itu kira-kira bagaimana? Dimulai dari Wandi. Baik, memang sih ya namanya kita juga manusiawi pasti punya perasaan ya pasti otomatis kita sih waduh kok bisa begini, tapi ya
di balik itu saya berpikir kembali, mungkin ada salah satu faktor atau hal lain yang sehingga sahabat kita itu tidak bisa meluangkan waktu atau membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau saya di situ ya positive thinking saja, bahwasanya ya memang begitu. Karena kalau kita berburuk sangka, malahan itu menambah dan membuat kita Lebih sedih lagi ya. lebih sedih lagi, dan bisa jadi hubungan kita kayak lebih kaku lagi, lebih dingin. Soalnya sudah berpikiran yang lain. Tapi positif saja bahwasanya kalau sudah namanya sahabat pasti dia akan membantu. Tapi di lain hal kita harus berpikir juga bahwasanya ya dia juga manusia, punya kesibukan. Mungkin dia tidak bisa meluangkan waktunya. Oke, siap. Oke, sekarang next ke Victor. Oke, kalau menurut saya sih itu tidak apa-apa sih. Kalau dia membuat kita kecewa, kenapa? Apalagi tadi tuh yang dibilang Wandi tuh, kita ini manusia begitu. Jadi punya kesibukan masing-masing. Jadi kita juga nggak maksa begitu. Kalau kita minta bantu dia tidak ikutin begitu. Jadi tidak apa-apa sih, karena kita juga tahu tadi yang saya bilang, kita juga manusia punya kesibukan begitu. Jadi kalau dibilang apa gimana ya, Ada rasa kecewa? kalau Enggak rasa juga. kecewa sih bisa lah dibilang Bisa ada ada. sedikit, iya begitu. Tetap ada ya, mungkin Iya, kalau tetap memang ada. ada yang Cuman kan kita, apalagi kita kan udah sahabatan, jadi Kayak sudah tahu mengerti, udah peka sama satu sama lain. kok Berarti tiba-tiba begini. oh gitu. Jadi karena kita udah saling tahu gimana jiwa kita satu sama lain toh, jadi nggak asing lagi buat kita. Jadi kita udah tahu begitu, udah tahu bagaimana kayak gini. Kalau memang udah ada kesibukan, jadi kita nggak maksa begitu. Jadi kita harus tahu bagaimana kesibukan itu nggak terlalu penting kalau sama kita, tapi penting kesibukannya begitu. Jadi kalau di pribadi saya tergantung samanya begitu. Kalau udah ada peluang untuk membantu saya, silakan. Kalau nggak dipaksa begitu. Jadi free begitu sama teman atau sahabatku gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, baik teman-teman, lumayan jauh ya kita telah membahas teman dan sahabat ya, mungkin hampir setengah jam. Namun pertanyaannya ini mungkin dijawab dengan satu kata tapi diberikan alasan. Oke, siap. Nah, pertanyaannya, lebih pilih teman atau sahabat? Untuk sekarang Ya, gimana, mau jawab atau kita duluan? silahkan dari Victor. Kalau dari saya sih memilih teman untuk sekarang. Untuk sekarang kenapa saya bilang teman? Karena sekarang saya bukan di bumi kelahiran saya. Jadi di bumi orang lain begitu, di bumi Sulawesi. Asik. Jadi saya perlu Banyak teman. relasi sama teman, untuk mencari teman banyak begitu, biar nanti jika ada keluhan begitu, jadi bisa kita minta bantu kepada teman-teman. Karena pada pertamanya kita kan udah relasi, jadi bisa minta bantu begitu. Makanya saya bilang saya pengen punya teman begitu banyak. Kalau dipilih sekarang mau teman atau sahabat sekarang, kalau sekarang pengen teman begitu, biar banyak begitu, biar banyak relasi kita apalagi saya di sini di anak perantauan, jadi harus banyak teman begitu. Jadi kalau ada yang keluhan bisa minta bantu gitu. Banyak peluangnya. Ya, banyak peluang. Oke, siap. Kalau ada dari situ nanti yang bisa diandalkan begitu. Jadi bisa kita mau jadi sahabat begitu, bisa saling mengerti, udah jadi sahabat kan. Di situ kita cari dari teman ke sahabat begitu. Nanti teman dulu baru ke sahabat. Oke, siap, menarik sekali. Sekarang lanjut ke teman kita Wandi. Kalau kita sih sama dengan pemikiran dengan Victor ya. Untuk sekarang ini teman, karena berhubungan dibedakan oleh pulau yang sangat jauh ya. Betul.
kita harus namanya hidup di tanah orang ya, harus memperbanyak relasi. Betul, Ya relasi. teman tadi, toh mana tahu di balik banyak yang kita kenali bisa jadi ada satu dua jadi Iya. sahabat kita. Apalagi ada apa itu peribahasa ya, atau Ya, gimana peribahasa ya, Ya. di mana apa itu, di di mana mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. di Di langit sana langit dijunjung. betul. Asik, peribahasa itu sangat gaul ya teman-teman. Iya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Iya betul. Apalagi sekarang kan zaman-zaman sekarang mau bukan di kampung sendiri menetap, jadi ke kampung-kampung orang lain, jadi disitulah banyak relasi gitu. Iya, harus Harus boleh banyak beradaptasi dengan tempat yang baru ya, Betul. begitu. Pergaulan juga ya. Iya. Ya mungkin dari penangan teman-teman ini rupa, kalau saya pikir-pikir memang mereka ini satu jiwa ya teman-teman, satu jiwa tapi dua tubuh. Karena mungkin dari teman-teman yang lihat-lihat tadi telah dia mendengarnya, jadwal Pasti bahan ada yang mereka ini sama. soalnya ada yang sama walaupun ada perbedaan, tapi Iya. mungkin cuma beda-beda tipis kalau boleh dibilang. Nah yang pada akhirnya di mana lebih memilih teman, dikarenakan sekarang kan mungkin tahap dalam pencarian sahabat sejati, karena sahabat-sahabat yang dulu itu sekarang sudah komunikasinya kurang baik karena mungkin berpisah, jarak memisahkan. Iya, Tapi jarak jarak jauh. memisahkan tapi Tidak rindu terlupa. mendekat. Iya, dan Dekat tidak di terlupakan. hati, tidak terlupakan. Betul. Yang namanya sahabat mungkin tidak terlupakan ya. Betul, Betul tidak ya? Apalagi kalau ada udah kenangan, Ah, makan bersatu. Iya, Makan memang bersatu. sahabat Makan itu memang, bersama. tapi satu sahabat piring. itu tidak terlupakan, tapi yang tidak pernah lagi terlupakan dia yang pernah singgah namun telah pergi. Ya. Sakit banget itu, Jit. Itu juga tak bisa terlupakan kalau sering bilang gagal move on. Oke teman-teman, dan demikian lah video ini, dan untuk mengakhirinya kira-kira apa nih pesan, mungkin satu kalimat atau lebih untuk teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang mungkin sudah putus hubungan, putus komunikasi, apa nih pesannya sebagai harapan satu-satu orang untuk teman-teman. Untuk umum atau Nah, umum boleh. iya secara umum saja. Jadi mungkin dimulai dari Wandi saja. Menurut kalau pesan untuk saya, jangan tuntut orang untuk melakukan kebaikan, tapi berbuat baiklah maka dia otomatis akan berbuat baik. Asik, memang keren. Oke, lanjut. Kalau kepada dari kita sih tetap berteman dan jangan putus asa untuk sahabat yang dulu, untuk karena udah jauh, jadi tetap berteman, cari relasi dan banyakkan temanmu di 2022 ini. Asik, berarti 2023 tidak usah. boleh. Berjalan terus. Berjalan terus. Oke, baik teman-teman. Demikian video kami kali ini ya. Mungkin teman-teman boleh mengambil maknanya, boleh tahu pandangan kami di sini teman-teman yang dua tadi tentang apa itu teman dan apa itu sahabat, apa perbedaan ya kira-kira, dan bagaimana sih seorang itu boleh disebut sahabat. Nah, mungkin teman-teman telah menonton tadi, dan mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan terima kasih untuk teman dua ini. Tos dulu, ayo. Oke. Seruput yang terakhir teman-teman. Asik. Kopi inspirasi. Oke, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Oke.